Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, kaifa halkum? Teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi seputar min ashalil kitabat ya. Yang pertama, limadza naktub. Kenapa sih kita menulis? Jadi al-kitaba min ihda al-maharat al-lughawiyah al-asasiyah al-muhimmah. Sudah jelas ya, al-maharah al-asasiyah al-muhimmah. Keterampilan paling dasar ya, paling fundamental dan sangat penting. Utamanya kita sebagai nahnu bisifati muta'allimin al-lughah al-arabiyyah, kita sebagai pembelajar bahasa asing. Ada pertanyaan yang hendak saya lontarkan ke kalian. Limadza naktub? Kenapa sih kita nulis? Apa kepentingan nulis itu? Menulis bukan berarti karena kita mengikuti mata kuliah kitabah ya. Jadi yang pertama ya, alasan yang mendasar ini saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama, saya merujuk ke qaul dari Imam Syafi'i yang terdapat dalam diwannya, antologinya ya. Al-ilmu soidun. Ilmu itu diibaratkan hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan menulis itu adalah ikatannya. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqati, ya ikatlah hewan buruan, yaitu ikatlah ilmu tersebut dengan cara menulis. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Sebuah kepandiran ya, hamaqah itu bodoh yang sangat. Sebuah kebodohan, sebuah kepandiran jika engkau berburu, antasida ghazalatan, berburu ya binatang buruan, namun engkau tidak mengikatnya, otomatis ya terlepas sebuah kesia-siaan. Jadi menulis itu tidak melulu karena kita mengikuti mata kuliah kitabah, tapi lebih dari itu. Setiap kita mengikuti majelis ilmu apapun, jikalau penting ya kita tulis, kita buat note, kita abadikan dalam sebuah tulisan, atau kita share kembali melalui podcast ya, atau kita share lewat video YouTube ya, atau Instagram, TV dan yang lain sebagainya. Kemudian menulis, kenapa sih menulis? Pendapat saya yang poin 2 adalah al-kitabah yal kainunah. Apa itu Bu kainunah? Eksistensi. Bagi saya menulis adalah sebuah eksistensi. Eksis berarti saya ada. Saya masih menggandrungi, saya masih bergelut dalam dunia bahasa. Belajar bahasa tanpa menulis itu sebuah hal yang sia-sia. Menulislah meskipun sedikit. Uktub ma khatara bibalik. Tulislah apa yang terlintas di pikiran kalian. Kemudian alasan yang ketiga ya, al-kitabah hiya ta'abir ma'syair. Menulis tuh ungkapan perasaan ya, letupan jiwa ya, perasaan, emosi ya kita ungkapkan dalam menulis. Utamanya poin 3 ini mengerucut pada dunia al-adab, alamul adab, dunia sastra. Entah kita menciptakan ya, menulis puisi, syair, cerpen, novel. Dan karya sastra ini pasti banyak mengandung masyair. Jelas ya teman-teman ya. Begitu juga drama ya. Ad-darama al-arabiyyah. Yang keempat ya, al-kitabah hiya mu'afa au shifa. Menulis adalah sebuah healing, recovery ya. Bahkan ada studi yang mengungkapkan menulis itu bagian dari penyembuhan jiwa. Misal ya, maaf, seseorang memiliki inner child. Lah, seorang psikologi mengatakan salah satu penyembuhan, healing ya, rilis, kita melepaskan sesuatu yang negatif dari diri kita itu ya
dengan menulis. Dan proses yang seperti ini tentunya tidak instan. Ya, nahtaj ilal amaliyah at-tawilah, kita butuh proses yang panjang dan pastinya konsisten. Gitu. Jadi menulis ini bukan melulu tentang bahasa Arab ya, banyak aspek yang terkait di dalamnya. Utamanya nomor 4 ini masalah psikologis, masalah kejiwaan seseorang ya. Karena mental health ya, kesehatan mental itu sesuatu yang fundamental dalam kehidupan ya, teman-teman. Poin 5, al-kitabah yal mumarasah. Menulis itu sebuah apa? Practice, latihan. Lianna al-lughah hiyal mumarasah. Bahasa itu ya perlu diasah. 4 aspek itu perlu diasah, mulai dari istima', kalam, qira'ah wal kitabah. Ba'dal qira'ah thumma naktub. Membaca aja tanpa ditulis ya kurang afdol, kurang sempurna. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, madza naktub? Apa sih yang kita tulis? Simple aja teman-teman. Saya terinspirasi dari ini, mengambil istilah dari Agim ya, ada 3M. Mulai dari hal yang kecil ya, yang dekat, dan apa yang mudah ya. Dari saat ini. Tapi ini saya kembangkan. Yang pertama, al-asya as-saghirah. Al-asya saghiratun, hal-hal yang kecil. Sesuatu yang kecil. Contoh, pekan kemarin saya bertemu Miftah dan Miftah duduk di atas tangga. Itu kan sebuah inspirasi. Bisa dong ditulis. Iltaqaitu bi Miftah wa huwa yajlisu ala sulam. Kemudian dikembangkan lagi. Saya amati Miftah ngapain? Miftah main game. Wa huwa yal'abu al-lu'bah. Seperti itu kan, simple kan menulis dari yang sederhana. Nanti untuk prosesnya next video ya, nanti akan saya paparkan. Kemudian yang kedua, al-asya qoribatun, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan saya dekat dengan kampus, dengan keluarga. Contoh, saya melihat sesuatu yang dekat. Ketika kemarin saya di kantin, saya bertemu dengan Imai dan Putri. Berarti fi yaumi thulatha al-madhi iltaqaitu bi Imai wa Putri. Lah, Imai dan Putri ini ngapain? Huma tajlisani fil maqsaf wa ta'kulani al-makulat. Lah, itulah hal-hal yang simpel yang kita tulis, apa yang terjangkau dari mata kita, apa yang kita rasakan. Meliputi perasaan, ya, kondisi hati, kondisi pikiran, kejiwaan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, al-asya allati tahdutsu al-ana, hal yang terjadi saat ini. Misal kita mendeskripsikan seseorang. Misal saya bertemu Wawan. Wawan statusnya apa ya? Oh, dia seorang mahasiswa. Wawan huwa talibun fil jami'ah. Ya memang kondisinya sekarang tahdus al-an kan dia seorang talib. Wawan talib fil jami'ah. Kemudian keempat, al-asya allati nuhibbuha. Sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai. Misal al-hiwaya. Saya menyukai dunia tekstil misal gitu. Ya saya tulis, ana imra'ah mutazawwijah wa hiwayati syira'u al-aqmisyah wa tasmim al-aziyya. Misal gitu ya. Saya adalah seorang perempuan yang menikah dan saya hobi berbelanja al-aqmisyah, kain. Wa ba'da dzalik ana usammim al-aziyya. Saya mendesain baju-baju misal gitu ya. Next, kaifa naktub. Lantas bagaimana kita menulis? Gimana prosesnya, prosedurnya? Yang pertama, nurai at-tarkib al-lughawi. Kita memperhatikan aspek tarkib, susunan bahasa kita, baik aspek nahwu maupun sorof.
Jelas ya teman-teman ya. Yang kedua, nurai ikhtiyarul lafzi. Kita memperhatikan aspek apa diksi. Perlu ya. Kalau masih kekurangan kosakata ya banyak membaca, banyak membuka kamus, mencari kata yang pas. Karena ketika kita ingin mengungkapkan satu kata dalam bahasa Arab itu pilihannya banyak. Jadi kita harus mengasah dzauqul lughah kita, the sense of language kita. Kemudian yang ketiga, nurai al-asalib. Al-asalib ini pola jumlah. Misal nomor 3 ya. Kana wawan talibun. Maaf, kana wawan taliban. Wawan adalah seorang mahasiswa. Kana. Pola kalimatnya saya memakai jumlah isminya. Kana wawan taliban. Yang keempat, nurai at-ta'bir. Nurai at-ta'bir. Ta'birnya. Misal ya, saya beri takbir yang kesedihan. Putri hazinah. Wahya sakitah jumudus syahr. Misal gitu. Itu ada ya, silahkan kalian pelajari di cerpen saya yang berjudul Indama zalat al-ulfa wal mahabbah, ketika rasa sayang itu telah hilang. Jelas ya teman-teman ya, nanti next bersambung di video selanjutnya. Kemudian macam-macam kitabah sendiri tuh secara umum itu diklasifikasikan menjadi dua, al-muwajjah. Muwajjah itu terbimbing. Misal kalian diberikan oleh dosen kalian foto rumah, deskripsi di rumah itu ada 4 anggota keluarga. Kalian diminta untuk menjelaskan apa yang kalian lihat itu kalian tulis. Kemudian Al-Kitab Al-Hurrah ini menulis bebas. Misal saya meminta kalian silahkan membuat cerpen yang berjudul tentang Batol, pahlawan. Kalian mengarang. Apa yang kalian pikirkan, apa yang pernah kalian rasakan, apa yang pernah kalian baca, kalian mengajak khoyal kalian ya, imajinasi kalian berpikir, merenung, dan mengumpulkan sebuah gerbong kata-kata menjadi kalimat, gerbong kalimat menjadi sebuah paragraf, dan gerbong paragraf jadilah sebuah kumpulan cerita. Itulah menulis. Jadi ini teori dari saya, sekarang giliran kalian untuk berlatih. Ingat, al-kitaba tahtaj ilal mumarasah al-mustamirrah. Menulis itu butuh apa? Konsistensi, butuh keistiqomahan. Dan silahkan dilengkapi dengan membaca. Al-qira'ah nafidatud dunya. Membaca itu jendela dunia. Kalau kurang bacaan ya imajinasinya kurang. Jelas ya teman-teman ya? Semoga bermanfaat sharing saya. Lah, kaifa nutabbiq al-kitabah? Bagaimana kita mengaplikasikan nulis itu bagaimana sih? Insyaallah saulki ya fil video atsali. La tansau lil ishtirak qanati Learning with Buna. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.